Masya Allah, santri kami sedang antri untuk vaksin. Alhamdulillah, Masya Allah, di tempat vaksin ini ada suara musik. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang musik Bapak Ibu, karena ada beberapa channel yang mengatakan bahwa musik itu haram didengar karena musik dunia Bapak Ibu. Jadi saya di sini perlu bagi tahu bahwa musik itu sangat-sangat perlu. Tetapi kita manusia harus punya hikmat supaya bisa memilih lagu yang mana cocok buat saudara. Jadi musik bukan pusat pembelajaran, tetapi musik adalah pusat menyegarkan jiwa saudara. Sebelum saya masuk ke Alkitab, kita bincang-bincang dulu ya Bapak Ibu. Jadi musik adalah pusat menyegarkan jiwa. Saudara jangan anti sangat dengan lagu dunia Bapak Ibu. Ya. Saudara sudah menonton atau melihat santri-santri tutup telinga mendengar lagu dunia ya. Saudara jangan anti sangat Bapak Ibu. Saudara jangan seperti ini, aduh saya ini kan pendeta. Masa sih saya mendengar lagu dunia? Atau saya santri ya, atau saya pengurus gereja. Saudara kalau seperti itu, saudara salah bagi saya. Kenapa saya bilang? Saudara jangan terlalu fanatik sangat dengan lagu dunia, karena tidak semua lagu dunia membuat jiwa saudara terluka, ya. Jadi di sini bukan badan ini yang terluka ya, jiwa yang terluka Bapak Ibu. Iya kan? Kalau jiwa, karena semua manusia yang lebih banyak mengalami itu adalah sakit jiwa Bapak Ibu. Jiwanya yang rusak, ya. Jadi yang ini HP ini Bapak Ibu bukan badan rusak tapi jiwa, karena banyak situs-situs yang tidak bagus, ya. Jadi karena banyak jiwa yang banyak rusak Bapak Ibu, tidak perlu manusia Bapak Ibu. Kalau manusia datang untuk menasihati, orang tidak terima Bapak Ibu. Tetapi lewat musik ya. Lewat musik lah banyak orang Bapak Ibu tersentuh hatinya. Supaya jiwanya terlepas, ya. Jadi ada, nanti saya buat contoh Bapak Ibu ya, lagu dunia ya. Lagu dunia yang pertama itu yang cocok buat jiwa saudara, dan yang kedua itu yang tidak cocok untuk jiwa saudara, ya, supaya saudara bisa memilih lagu ya. Saya ambil lagu Justin Bieber karena Justin Bieber terkenal di mana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke dalam kitab suci ya, supaya saudara paham betapa pentingnya musik untuk jiwa saudara, ya, bukan hanya untuk badan ya. Badan ini tidak terluka Bapak Ibu ya. Kalau kena potong tangan ini pasti ada obatnya Bapak Ibu. Tapi kalau jiwa terluka, susah obatnya Bapak Ibu ya. Rumah sakit pun tidak sanggup mengobatinya, ya, karena jiwa yang rusak ya. Kenapa saya bilang jiwa yang rusak Bapak Ibu? Ya, mari kita baca firman Tuhan ya. Mari kita baca, kita buka Mazmur 71 ayat 23. Bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Jadi pemazmur berbicara Bapak Ibu, jiwanya terbebaskan waktu dia menyembah Bapak Ibu. Jadi seperti ini Bapak Ibu, waktu saudara lagi galau, atau lagi sakit hati, atau lagi berantem dengan suami istri gitu ya, saat saudara pergi ke gereja, saat pujian musik nada dinaikkan,
badan ini tidak lemas lagi Bapak Ibu. Jiwa saudara tidak memikirkan, aduh tadi saya berantem sama suami saya. Tadi saya berantem sama di pekerjaan. Jiwa saudara bisa, badan saudara di gereja tapi jiwa saudara lagi perang. Ya, lagi perang. Ya kan? Aduh, saudara ingat-ingat waktu berantem tadi Bapak Ibu. Ya, tapi saat nada dinaikkan, saat jiwa saudara dibebaskan. Jiwa saudara dibebaskan. Jadi kalau saudara lagi patah hati, lagi apa, mari kita baca Mazmur Bapak Ibu ya, supaya saudara mengucap syukur ya, supaya jiwa saudara itu terlepas. Mazmur 135 ayat 3. Seperti ini dalam firman Tuhan. Pujilah Tuhan sebab itu baik, sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Jadi kalau saudara galau, lagi bete ya kan, bacalah Mazmur 135 Bapak Ibu yang mengucap syukur, pujilah Tuhan ya. Mantap kali Hillsong ya, waktu dia galau dia hanya bisa mengucap syukur, waktu dia badai datang dia hanya bisa mengucap syukur ya, luar biasa itu. Jadi kalau jiwa saudara lagi kacau Bapak Ibu, pasti saudara tidak mood. Bayangkanlah jiwa saudara lagi galau, lagi patah hati ya. Sebutlah dulu patah hati. Pasti jiwa saudara pasti maaf kata, mulut saudara tidak akan mood untuk berbicara sama orang. Apalagi mau menasihati saudara. Saudara pasti berdiam diri Bapak Ibu. Tapi lewat lagu Bapak Ibu, saudara disegarkan. Disegarkan Bapak Ibu. Mari kita baca lagi firman Tuhan Bapak Ibu supaya saudara percaya. Mazmur 98 ayat 5 sampai 6. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersosoralah di hadapan raja, yakni Tuhan. Jadi semua alat musik Bapak Ibu bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Saudara jangan fanatik sekali mengenai alat musik, semua bisa Bapak Ibu. Dan Tuhan berbicara Bapak Ibu. Saudara menyembah Tuhan itu pakai nada tinggi dengan nada yang nyaring. Kalau nyaring itu 100% volumenya Bapak Ibu. Jangan saudara loyo-loyo bernyanyi sama Tuhan. 10%, 20% loyo kali Bapak Ibu. Kalau saudara loyo datang menyembah Tuhan bernyanyi, badan saudara tetap loyo. Tapi kalau saudara volumenya nyaring, badan ini tidak loyo Bapak Ibu. Makanya kalau Justin Bieber konser Bapak Ibu, aduh, anak muda yang loyo bisa jadi bergerak badan ini Bapak Ibu. Ya, sampai tiketnya habis Bapak Ibu ya. Tiket sampai tempatnya pun nggak muat lagi. Kalau Justin Bieber datang konser Bapak Ibu. Jadi saudara, saya mengajak hari ini Bapak Ibu, sangat perlunya saudara jangan malu menyembah Tuhan ya. Sekalipun saudara suaranya tidak bagus, tidak pede, ya jangan. Ya. Saudara jangan lihat orang, tapi lihat yang di atas siapa Bapak Ibu, ya Tuhan Yesus Kristus. Itu yang saudara sembah. Mau seorang seperti saya kan cempreng ya kan. Ya, keluarkan aja gitu. Karena itu kemuliaan Tuhan, Tuhan yang menilai Bapak Ibu. Hati yang dilihat Tuhan, bukan suara saya. Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Wahyu 14 ayat 3 sampai 4. Seperti inilah firman Tuhan. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu.
Jadi Bapak Ibu, kenapa kita diciptakan Tuhan Bapak Ibu? Intinya adalah untuk menyenangkan Tuhan rupanya. Untuk menyembah Dia Bapak Ibu. Ya, di bumi ini sampai di surga pun kita hanya bisa menyembah Tuhan. Jadi kalau saudara memiliki neraka Bapak Ibu, tidak ada di sana lagi musik, pujian, tidak ada lagi Bapak Ibu. Yang ada di sana ratapan Bapak Ibu. Jadi saudara pilihlah supaya kita jumpa nanti di surga ya. Biar kita bergembira lagi Bapak Ibu. Haleluya. Jadi saya akan masuk lagunya Justin Bieber Holy supaya saudara bisa tahu ya. Penting lagu dunia Bapak Ibu ya. Lagu dunia itu penting. Kenapa saya bilang penting? Kita bisa belajar pengalaman orang Bapak Ibu. Mungkin banyak orang segan, rasa minder bersaksi ya. Tapi bersaksi lewat lagu kan bisa Bapak Ibu. Ya. Mungkin tidak pede ngomong ya kan seperti ini kan. Tapi lewat lagu kan is okay ya. Never mind ya kan. Saya akan bagi videonya, fotonya Bapak Ibu ya. Justin Bieber. Oke. Ini Justin Bieber Bapak Ibu ya. Ini artinya Bapak Ibu. Judulnya ya, judulnya Holy Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa lihat nanti. Cek ya. I hear a lot about sinner. Don't think that I'll be a sign ya. Jadi Justin Bieber berbicara seperti ini Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa aku akan menjadi orang sorry. Langsung ayat 2-nya saya buat. I hear a lot about sinner. Don't think that I'll be a saint. Jadi artinya Bapak Ibu ya. Aku dengar banyak tentang orang berdosa. Jangan berpikir bahwa aku akan menjadi orang suci. Ya. Jadi kenapa Justin Bieber seperti ini Bapak Ibu? Kan Justin Bieber dulu itu adalah pengikut Dajjal Bapak Ibu ya. Tetapi dia bertobat Bapak Ibu. Dia bertobat karena doa orang tua Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu penting saudara ke gereja supaya, karena kalau saudara ke gereja Bapak Ibu, pasti pendeta dan pengurus gereja akan mendoakan saudara. Mereka tidak akan lupa Bapak Ibu mendoakan saudara. Apalagi orang tua saudara pasti akan mendoakan saudara supaya saudara kembali kepada jalan yang benar. Jadi Justin Bieber luar biasa, dia bertobat Bapak Ibu ya. Jadi dia berbicara seperti ini. Jangan kau pikir kalau saya sudah jatuh dalam menyembah atau ikut Dajjal itu, saudara jangan berpikir ngejudge saya tidak bisa orang suci lagi, orang bertobat gitu. Jadi Justin Bieber mengatakan saya bisa menjadi orang suci gitu loh maksudnya. Ya, haleluya. Jadi kita pun semua Bapak Ibu yang mendengarkan channel saya ini, semuanya bisa kita jadi orang suci. Haleluya. But I might go down to the river. Wow. Cause the way that the sky open up when we touch, yeah, is making me say. Jadi Justin Bieber bicara seperti ini Bapak Ibu. Tapi aku mungkin pergi ke sungai, ya. Karena langit terbuka saat kita bersentuhan. Itu membuatku berkata Bapak Ibu ya. Jadi Justin Bieber mengambil ayat firman Tuhan di mana Yesus dibaptis Bapak Ibu, langit terbelah dan Roh Kudus menyentuhnya Bapak Ibu ya. Jadi Justin Bieber bicara seperti ini. Saya bertobat dan dibaptis Bapak Ibu. Ya, haleluya. Jadi pertobatan baru dibaptis Bapak Ibu ya, dan Roh Kudus menyentuhnya.
Luar biasa Bapak Ibu ya. Begitulah mungkin ya para penyanyi bisa buat lirik seperti ini luar biasa ya. That the way you hold me, hold me, hold me, hold me, feel so holy, holy, holy. Oh, on God, on ya, bukan out ya, on. Berarti on itu Bapak Ibu ya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Begitulah caramu mendekat Tuhan memeluk kita Bapak Ibu ya. Jadi si Justin Bieber ini Tuhan menyentuh dia Bapak Ibu sehingga dia merasakan wah luar biasanya dalam Tuhan. Ayat ketiga Bapak Ibu ya. Ayat ketiga. I don't do well with the drama. And no, I can stand even fake. No. I don't believe in Nirvana, but the way they will love in the night give me like baby I cannot explain. Jadi di ayat ketiga ini Bapak Ibu berbicara Justin Bieber seperti ini. Aku tidak bisa memainkan drama. Jadi ada gini Bapak Ibu, ada gosip tentang dirinya dengan istrinya ini ya. Jadi banyak orang mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Makanya hati-hati memilih teman Bapak Ibu ya. Karena 90% orang nggak suka melihat saudara sukses. Jadi berhati-hatilah mencari teman ya. Jadi banyak gosip sampai ke telinganya si Justin Bieber. Aduh, kamu Justin Bieber masih muda. Apakah engkau sanggup mempertahankan rumah tangga, mengelola rumah tangga? Jadi Justin Bieber nggak mungkin dong ngomong satu persatu untuk netizen ya kan, karena dia artis ya kan Bapak Ibu. Jadi dia membuat lagu ini Bapak Ibu. Apa katanya Bapak Ibu? Aku tak bisa memainkan drama dengan baik. Dan tidak, aku tak tahan dengan kepalsuan. Aku tak percaya surga, tapi cara kita saling mencintai di malam hari memberiku kehidupan. Sayang, aku tak bisa menjelaskannya. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Jadi Justin Bieber berbicara seperti ini Bapak Ibu. Mungkin dia segan untuk bersaksi mungkin di gereja, tetapi dia lihat lagu, dia bersaksi. Saya bisa sanggup memelihara rumah tangga saya sekalipun saya nikah muda. Jadi ini lagu Bapak Ibu, lagu dunia ini cocok untuk jiwa saudara yang kaum muda, yang dianggap orang diremehkan atau direndahkan. Ini cocok buat saudara. Pas saudara ada kekuatan. Ya. Jadi inilah satu lagu Bapak Ibu ya. Masih banyak lagi lagu-lagu Bapak Ibu, tapi satu aja contohnya ya. Jadi saya akan ambil lagi lagu Bapak Ibu ya. Saya akan buat lagu lagi untuk tidak cocok. Jadi ada lagu ini Bapak Ibu yang tidak cocok untuk saudara ya. Makanya saudara harus berkhidmat supaya bisa memilih lagu Bapak Ibu ya. Jadi judul lagunya ini Bapak Ibu, Sympathy for Devil ya. Dari judulnya aja sudah seram Bapak Ibu. Seram banget. Jadi saya akan baca ayat pertamanya ya Bapak Ibu. Oke. Please allow me to introduce myself. I am a man of wealth and taste. I've been around for a long years, stole million men's soul and faith. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Memperkenalkan diri. Saya adalah orang yang memiliki kekayaan dan selera. Aku sudah lama berada di sana selama bertahun-tahun yang panjang. Mencuri banyak jiwa dan kepercayaan. Jadi si setan ngomong seperti ini Bapak Ibu. Ya. Makanya kalau setan datang kepada saudara, dia akan memperkenalkan diri kepada saudara Bapak Ibu. Ya. Dan dia akan memberikan ya yang enak-enak Bapak Ibu. Kekayaan.
ya, ya semuanya supaya saudara terjebak oleh permainan dia, supaya saudara terperangkap. Jadi kata si setan seperti ini, I've been around for a long year. Jadi si setan ini sudah lama Bapak Ibu tinggal di bumi. Sebelum manusia diciptakan, setan sudah ada. Dan kerjaan si setan itu Bapak Ibu mencuri iman saudara, kepercayaan saudara. Makanya saudara jauh dari Tuhan. Bukan Tuhan yang jauh dari saudara, tetapi saudaralah yang jauh dari Tuhan. Karena iblis, si setan sudah menutup pintu hati saudara datang kepada Tuhan, mengetahui jalan kebenaran. Ya. Ayat kedua Bapak Ibu. And I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Jadi katanya begini, dan saya berada di saat Yesus Kristus, berarti dan saya berada di saat Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, benar di Markus 5 ayat 8. Markus 5 ayat 1 Bapak Ibu ya. Tentang orang gila. Waktu Yesus berjumpa dengan orang gila di Gerasa, orang gila ini tahu Bapak Ibu siapa Yesus. Ngapain kamu di sini, anak Allah, katanya. Apa urusan kami? Di dalam orang gila itu Bapak Ibu, 30% yaitu yang malaikat yang dibuang, Yesus Bapak Ibu, atau Allah, atau Tuhan, masuk ke dalamnya Bapak Ibu. Apa kata setan itu? Jangan bunuh kami sebelum waktunya. Berarti iblis sudah tahu dia akan disiksa, dibunuh Bapak Ibu ya. Jadi saudara jangan bingung tentang Tritunggal ya. Dari sini pun jangan kalah dengan setan Bapak Ibu. Setan saja ngerti siapa Yesus ya kan. Masa saudara tidak paham ya. Jadi marilah kita mendoakan orang-orang yang belum mengenal Yesus Bapak Ibu, supaya mereka percaya dan mengimani Yesus adalah Tuhan ya. Iblis saja tahu ya. Jadi kata iblis, dan saya berada di saat Yesus Kristus. Makanya si setan Bapak Ibu itu mantan malaikat surga Bapak Ibu ya. Pantulan Tuhan. Ya. Kalau kita baca Ibrani Bapak Ibu, si Lucifer ini atau Dajjal ini Bapak Ibu adalah pantulan. Kalau pantulan itu bayangan hitam Bapak Ibu. Makanya kalau ciri-ciri datang setan Bapak Ibu atau saudara pernah bersekutu dengan setan, itu akan muncul bayangan-bayangan hitam karena setan terbuat dari pantulan Tuhan. Makanya iblis itu cemburu bahwa manusia ini diciptakan segambar dengan Tuhan ya. Kalau iblis itu pantulannya Bapak Ibu. Bayangkanlah kalau pantulannya tidak berbentuk. Makanya si setan Bapak Ibu bisa masuk kemana-mana karena dia masih malaikat. Jadi dia bisa masuk kepada hewan, bisa masuk kepada batu, gunung, ular, segala macam, kepada manusia, supaya saudara terjebak. Jadi ada saya lihat channel ya. Masa orang meninggal katanya bisa jadi kunti Bapak Ibu, bisa jadi pocong. Itu semuanya tipu muslihat iblis Bapak. Kalau saudara mati tidak akan menjadi pocong, menjadi kunti yang sudah ada ditempatkan Tuhan. Ini semuanya permainan si setan Bapak Ibu supaya saudara terperangkap. Ya. Dipastikan bahwa Pilatus mencuci tangannya dan menyegel nasibnya. Jadi disinggung lagi tentang Pilatus Bapak Ibu ya. Bahwa Pilatus menyegel kematian Yesus Kristus ya. Ayat ketiga Bapak Ibu ya. Bab ketiga. Please to meet you. Hope you guess my name. Oh, jadi iblis ngomong seperti ini Bapak Ibu. Senang bertemu dengan Anda, harap Anda menebak nama saya. Makanya banyak orang yang bingung mengenai si setan. Siapa sebenarnya setan ini? Karena si setan, kalau awal datang setan Bapak Ibu, dia baik. Dia akan menaruhkan
kebaikan sehingga orang terjebak permainan dia, Bapak Ibu. Terjebak permainan dia. Ya. But what's pushing you in the nature of my game? Aduh, iblis ini jahat kali Bapak Ibu ya. Dia terang-terangan ngomong seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi apa yang membingungkan Anda adalah sifat permainan saya. Jadi makanya manusia bisa terjebak di sini, permainan si iblis Bapak Ibu. Ya. Jadi sedikit aja saya bahas Bapak Ibu ya soal yang tadi. Jadi permainan iblis itu Bapak Ibu luar biasa supaya orang terjebak. Makanya Michael Jackson Bapak Ibu ya. Makanya Michael Jackson itu dia kan ikut Dajjal Bapak Ibu ya. Dajjal itu kalau di agama Kristen itu antikristus Bapak Ibu ya, saudara. Dajjal itu berbentuk ini Bapak Ibu, bermata satu. Makanya video klip banyak yang muncul bermata satu Bapak Ibu di seperti ini ya kan. Ya. Jadi ya ada juga orang Indonesia terikut-ikut. Saya tidak tahu apa dia terikut-ikut karena trending ya, saya tidak tahu Bapak Ibu ya. Dialah yang tahu ya. Tapi saya katakan Bapak Ibu ya, Michael Jackson itu ya kalau kita cari video klipnya Bapak Ibu ya sebelum dia meninggal dia kan ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena dia melihat bayangan asli si Lucifer ya. Jadi waktu si Lucifer datang Bapak Ibu menggoda saudara, dia ganteng ya. Luar biasa. Makanya saudara ya seperti malaikat supaya saudara terperangkap. Ya. Kalau saudara ikut Dajjal, tumbalnya tidak ada Bapak Ibu ya. Maksudnya tumbalnya tidak orang, tidak istri saudara atau suami saudara atau anak saudara, tidak Bapak Ibu ya. Kalau saudara bersekutu dengan Dajjal, tumbalnya adalah diri sendiri Bapak Ibu ya. Semoga lah artis-artis luar negeri menonton ini ya supaya mereka bertobat ya. Karena sudah berapa artis yang dibunuh Dajjal Bapak Ibu ya. Dajjal sendiri yang datang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena kalau ikut Dajjal ya tidak lama Bapak Ibu. Dajjal akan memberikan kekayaan kepada saudara, kesuksesan ya. Tetapi waktunya singkat Bapak Ibu. Ya. Enggak sampai saudara lama ya. Tidak lama Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa paham. Dan iblis itu akan datang memakan saudara, membunuh saudara. Makanya waktu iblis mau membunuh si Michael Jackson, dia kan ketakutan karena dia melihat bayangan hitam. Ya kan? Bayangan hitam. Itu scary ya. Jadi Bapak Ibu, supaya saudara bisa paham betapa pentingnya musik ini buat saudara ya. Nggak usah alergi dengan musik dunia ya, tapi dari musik dunia bisa kita belajar supaya jiwa saudara dibebaskan ya. Jangan galau terus ya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, jadi sampai di sini pembacaan saya. Semoga saudara bisa mengerti ya. Jangan saudara menganggap kalau ada apologet atau pendeta yang bisa bicara tentang setan, saudara jangan ngejudge bahwa mereka ini ya hamba setan ya. Jangan ya. Karena saya Bapak Ibu, saya kasihan kepada semua orang. Supaya kenapa saya memberitakan tentang setan? Supaya saudara tidak terjebak dengan permainan dia. Saudara jangan katakan hamba Tuhan seperti Dok Tony, seperti saya. Kalian ngejudge saya ini hamba setan. Kalau hamba setan Bapak Ibu nggak mungkin memberitakan Yesus Bapak Ibu. Kalau hamba setan
dia susah mengatakan darah Yesus, Bapak Ibu, ya. Karena darah Yesus ini mahal, Bapak Ibu, ya. Tidak sembarangan berbicara atau mengeluarkan kata darah Yesus, ya. Kalau ada kerasukan setan, Bapak Ibu, ya. Kerasukan setan, kalau saudara mengeluarkan darah Yesus dari mulut saudara, itu iblis akan lari, Bapak Ibu, ya. Orang kerasukan setan itu akan keluar, Bapak Ibu. Dia akan sembuh, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena iblis sangat-sangat sakit telinganya ini mendengarkan darah Yesus, supaya saudara bisa paham sebenarnya seperti apa sebenarnya saya, ya. Supaya saudara jangan ngejas, ya. Itu aja. Jadi karena itu sampai di sini pembahasan saya. Semoga salam sehat saja, ya. Salam jumpa.